Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Ramadi, NPM 2331286. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Natural Language Processing, yaitu tentang membuka kemampuan mesin untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami dari bahasa mesin atau dari bahasa manusia yang dikonversikan, atau untuk komputer mengerti bahasa alami tersebut. Yang pertama ada skenario kasus, dialog AI Tutor Max. Sebuah skenario dialog larut malam antar mahasiswa Jack dan AI Tutor Max, AI Tutor 2.0, menjadi titik awal eksplorasi NLP. Tujuannya adalah memungkinkan komunikasi terbuka dalam bahasa alami untuk memberikan respon yang berbasis pengetahuan meniru interaksi tutor mahasiswa di dunia nyata. Proses dialog dinamisnya adalah sistem AI tutor harus mampu menangani dua lapisan pengetahuan yang berbeda secara bersamaan dan kontekstual. Dua lapisan pengetahuan yaitu ada pengetahuan dunia, world knowledge, dialog jabat tangan sederhana, salam diskusi umum, dan penalaran akal sehat. Lalu yang kedua ada pengetahuan teknis, technical knowledge, data pakar dominan spesifik yang dibangun dari pohon pengetahuan atau graf. Lalu ada bahasa manusia dan kecerdasannya. Sini ada uji Turing Alan Turing yang diuji pada tahun 1950. Seorang hakim manusia berbincang dengan dua ruangan, satu manusia, satu mesin, selama 20 menit. Kecerdasan mesin terbukti jika hakim tidak dapat membedakan mesin dari manusia. Ini menjadi tolak ukur klasik AI hingga hari ini. Komponen bahasa manusia adalah bahasa tulis, memproses, menyimpan, dan meneruskan pengetahuan ke generasi berikutnya. Bahasa lisan berperan sebagai media komunikasi utama dalam interaksi langsung. Adapun integrasi lintas disiplin, yang pertama ada filsafat, yaitu model ontologi untuk representasi pengetahuan. Yang kedua ada psikologi, pemahaman perilaku kognitif manusia. Yang ketiga ada linguistik, model matematis struktur bahasa. Yang keempat ada linguistik komputasional, yaitu pengembangan agen cerdas berbasis bahasa. Ada 6 level linguistik bahasa manusia. Yang pertama ada struktur bunyi dasar, yaitu fonetik dan fonologi. Fonetik yaitu yang berupa aspek fisik, produksi, dan persepsi bunyi atau pons. Bagaimana suara dihasilkan secara fisiologis. Yang kedua ada organisasi bunyi dan kajian fonem untuk memberikan makna kata pola bunyi dalam suatu bahasa. Lalu ada yang kedua struktur bahasa langsung. Ada morfologi, level kata yang ditentukan oleh tata bahasa, unit terkecil dalam analisis linguistik. Yang keduanya ada sintaksis, level klausa dan kalimat, mengorganisasi makna melalui urutan kata dan pola kalimat. Lalu ada struktur makna lanjutan, yang dimana ada semantik, ekstraksi, makna kamus, yang presisi, leksikal, yaitu kata tunggalnya, dan komposisional, yaitu gabungan kalimat ya. Ada pragmatik, yaitu wacana, penggunaan bahasa dalam konteks definitif berdasarkan niat, tindak tutur, dan konteks situasi. Lalu ada ambiguitas dalam bahasa manusia. Ambiguitas adalah kemampuan suatu struktur kalimat untuk dipahami dalam beberapa cara berbeda, atau satu kata memiliki dua arti atau dua makna jika digabungkan oleh kalimat-kalimat tertentu ya.
Pertama ada ambiguitas leksikal, makna kata bergantung pada konteks penggunaan. Contoh kata green dapat berfungsi sebagai noun warna hijau jika adjektif berarti belum matang atau verb menghijaukan. Sistem NLP harus menentukan word sense yang tepat. Kedua, ada ambiguitas sintaksis, yang dimana kalimat dapat diparse dalam beberapa struktur gramatika. Contoh klasik, Jack watched Helen with a telescope. Siapa yang memegang teleskop, Jack atau Helen? Parse harus mempertimbangkan semua kemungkinan struktur. Yang ketiga ada ambiguitas semantik, makna disalahartikan melampaui struktur sintaksis. Contoh, the fun hits the ball while it's moving. Mana yang bergerak, fun atau board? Resolusi memerlukan pemahaman di dunia nyata, world knowledge. Yang keempat ada ambiguitas pragmatis, konteksnya yang memberikan beberapa interaksi. Contohnya, I like that too. Kata that menunjukkan pada apa. Resolusi memerlukan pemahaman konteks percakapan sebelumnya dan referensi antar ujaran. Sini ada sejarahnya, tahap 1 hingga 3 dari 1940-an sampai 1980-an. Tahap 1 yaitu sebelum 1960-an yang dikonseptualisasikan oleh Leibniz dan Descartes, paten MT. Pertama oleh Georges Arzrouni pada tahun 1933. Eksperimen Georgetown IBM 1954 yang menerjemahkan 60 kalimat Rusia ke Inggris secara otomatis, tonggak pertama NLP. Lalu ada Noam Chomsky 1957 di Universal Grammar, Fondasi Teori Linguistik Generatif. Ada laporan ALPAC 1966 mengungkapkan kemajuan yang tidak memadai memicu musim dingin AI pertama. Tahap kedua AI awal NLP adalah dari 1990-an sampai 1970-an yang berfokus pada rekayasa pengetahuan dan ontologi agen, serta sistem baseball yang dibuat pada tahun 1961, sistem pakar domain berbasis tanya jawab. Ada Marvin Minsky 1968 yang mesinnya inferensi QA. William A. Woods 1970 mengusulkan Augmented Translation Network untuk parsing kalimat eksperatif tidak terpenuhi atau musim dingin AI kedua. Ketiga ada logika gramatikal 1970-an sampai 1980-an yang berfokus pada representasi pengetahuan, logika, pemrograman, dan penalaran. SRI Internasional mengembangkan mesin bahasa inti berbasis aturan formal. Yang terakhir ada pendekatan berbasis logika menjadi alternatif sistem berbasis aturan yang kaku. Sejarah NLP yang keempat hingga kelima dari tahun 1980-an sampai yang sekarang. Pada tahun 1980 yang ke tahap 4-nya ada John Holt mengaktifkan teknik machine learning yang melalui neural network sebagai alternatif metode berbasis aturan yang kompleks. Selanjutnya menuju ke linguistic corpus dan leksikalisasi, pendekatan berbasis data empiris. Lalu penelitian selanjutnya pada tahun 2006, sistem tanya jawab luar biasa yang menjadi cikal bakal. Lalu pada tahun selanjutnya statistik dan probabilitas menggantikan pendekatan deterministik. Yang kelima atau tahap sekarang 2010 sampai sekarang adalah evolusi menuju cloud computing, teknologi mobile, big data, dan analisis jaringan dalam yang menjadi arsitektur dominan untuk pemrosesan urutan teks. Kontribusi besar dari Google, Amazon, dan Facebook dalam pengembangan seperti kendaraan otomatis berbasis bahasa alami, chatbot Q&A canggih,
seperti Alexa, Siri, Google Assistant, serta jaringan saraf dalam untuk representasi bahasa. Era transformer dan model bahasa besar mengubah lanskap NLP secara fundamental. Tiga komponen utama NLP adalah Natural Language Understanding, Knowledge Acquisition, and Inferencing. Dan tiganya ada Natural Language Generation. NLU adalah teknik untuk memahami bahasa manusia, lisan manusia melalui tiga analisis bertingkat sintaksis, semantik, dan pragmatik. Lalu ada KAI, menghasilkan responsi yang tepat setelah pengenalan NLU, biasanya mengatur dominan industri seperti asuransi, medis, AI tutor, yang menggunakan ontologi agen sebagai representasi pengetahuan terstruktur. Inferensi berbasis gerak pengetahuan, bukan sekadar if then else, dan akuisisi pengetahuan dari korpus domain spesifik. Lalu yang terakhir ada Natural Language Generation, yang menangani generasi jawab, respon, dan umpan balik, mengonversi respon menjadi output yang dapat dikonsumsi manusia, misalkan adalah teks generasi, mengubah representasi internal menjadi teks alami. Lalu ada text-to-speech synthesis, menghasilkan ucapan yang mendekati manusia. Personalisasi respon berdasarkan profil penggunanya. NLU dapat mengenali bahasa lisan melalui 4 tahap sistematis yang berjalan secara berurutan, dari pengenalan suara, analisis sintaksis, analisis semantik, dan analisis pragmatik. Tahap 1, pengenalan ucapan, pemrosesan fonetik, fonologis, dan morfologis, memecah ujaran menjadi token, paragraf, atau kata menggunakan analisis spektrogram. Yang keduanya ada analisis sintaksis, menganalisis makna struktural dan memaksa kebenaran gramatikal. Lalu yang ketiga ada analisis semantik, yaitu mengekstrak makna kampus yang presisi dan menolak frasa tanpa makna meskipun sintaksis benar. Keempat ada analisis pragmatik, tahap paling menantang yang melibatkan pengetahuan tingkat tinggi dan akal sehat. Selanjutnya ada aplikasi potensial NLP. Yang pertama ada terjemahan machine learning, seperti contohnya yang ada di Google Translate atau Deep. Lalu yang kedua ada analisis sentimen, aplikasi data mining untuk menganalisis emosi pengguna dari platform sosial, mengklarifikasi komentar ke dalam label sentimen menggunakan Python spesifik dan teknologi transformer. Lalu ada ekstraksi informasi, secara otomatis mengekstrak data bahasa kunci dari teks atau multimedia untuk membangun graf analogi domain spesifik. Lalu ada yang keempat ada chatbot tanya jawab, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengenalan suara, analisis sintaksis, semantik, pragmatik, inferensi basis pengetahuan, dan sintetis suara. Digunakan dalam kendaraan otonom, dukungan pelanggan, dan pembelajaran bahasa. Yang terakhir ada retrieval information, mengorganisasi, menyimpan, dan mengambil dokumen relevan berdasarkan permintaan pengguna, contoh mesin mencari repositori akademik, sistem arsip digital. Mungkin segitu saja pengetahuan atau materi dari NLP yang saya sampaikan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.